Tim 2, tim 3 menyebar. Amankan kedua sayap. Langsung bom untuk buka jalan. Serbu. Dimengerti. Dimengerti. Hei, masih ada orang di sini. Bawa aku pergi. Tolong, aku salah. Semua sudah tiada. Kenapa harus menyetir saat mabuk? Kenapa? Aku tidak mau mati. Dengar baik-baik, tempat perlindungan Singhua tidak menampung pemalas atau orang tidak berguna. Di sana diterapkan manajemen militer, siapa yang bekerja keras dia yang dapat banyak. Kalau kalian tidak mau diatur atau tidak mempercayai kami, dan bisa turun dari mobil sekarang. Ini kesempatan terakhir kalian untuk memilih. Mereka ini bukan pihak resmi, apa militer swasta bisa dipercaya? Bagaimana kalau mereka organisasi jahat yang menangkap kita untuk dijadikan bahan eksperimen? Lebih aman pergi ke tempat perlindungan resmi. Jalan ke arah barat sejauh 5 km. Ada kamp perlindungan resmi di sana. Semoga kalian beruntung. Ayo pergi, cuma 5 km. Apa pilihan kita ini sudah benar? Padahal cerita yang harusnya kelar 2 bulan, demi ngumpulin semua item malah dimainin sampai setahun, akhirnya kelar juga. Bahkan pas gamenya tamat, gue lanjut main bukan karena nggak rela pisah sama karakter 2D ini ya. Beneran deh, bukan. Selamat host, Anda berhasil memilih. Sistem uji coba Aries mulai terhubung. Berhasil terhubung. Kamu bicara denganku? Sedang membuat panel sistem. Ini ada apa? Harap perhatian host. Kiamat game akan melanda dunia nyata dalam 1 bulan. Harap bersiap-siap. Sialan. Game melanda dunia nyata. Maksudmu, kiamat seperti itu benar-benar akan datang? Bagaimana mungkin? Host tidak perlu panik. Anda bisa menghadapi semua krisis dengan membangun tempat perlindungan. Maksudmu, tempat perlindungan di game juga bisa muncul di dunia nyata? Itu kan produk peradaban tingkat tinggi yang tahan ledakan nuklir. Ada harapan. Ayo, absen dulu. Ting, dapat. Wah, keren banget. Selamat kepada host karena mendapatkan paket hadiah pembangunan tempat perlindungan tingkat planet. Anjir, gokil banget. Paket hadiah pemula aja udah tingkat planet. Aman? Ini sih udah aman. Bentar. Paket hadiah pembangunan? Tapi harus gue sendiri yang bangun? Dengan fisik gue yang lemah begini? Paket berisi 50 teratai serangga, AI Jarvis, dan 200 android tingkat 2. Meskipun tidak ada kristal batu yang paling dibutuhkan, tapi awal ini sudah sangat bagus. Sisanya tinggal mengandalkan diri sendiri. Krisis kiamat akan segera tiba. Pembangunan tempat perlindungan Inang sudah sangat mendesak. Harap Inang segera memilih lokasi penempatan tempat perlindungan. Jauh dari keramaian, medannya cukup tinggi, mudah dipertahankan, dan sulit diserang. Disinilah tempatnya. Pangkalan saya. Pangkalan perlindungan antariksa tingkat 2 sudah siap. Semua peralatan dan material sudah di posisinya. Halo Tuan, saya Jarvis kecerdasan buatan dari perlindungan antariksa. Jarvis, tadi sangka, aku benar-benar bisa bertemu denganmu. Ini adalah reuni yang menembus ruang dan waktu. Kali ini, kita harus bertahan hidup. Jarvis, tampilkan cetak biru awal perlindungan tingkat 9 dari gameku, itu satu-satunya jalan hidup. Harus ditiru dengan sempurna. Bagian atas untuk pemeliharaan mekanis dan pertahanan militer dengan jangkauan tembakan tanpa celah. Bagian tengah menampung 45.000 penduduk, dilengkapi fasilitas hidup dan hiburan lengkap. Area inti bawah mencakup sistem tenaga nuklir dan ruang komando mewah Anda. Bahkan bisa terbang. Ini adalah cikal bakal kerajaan Anda. Aku cuma punya 200 manusia buatan tingkat 2. Apa bisa selesai dalam setengah bulan? Tidak realistis, Tuan. Kecuali Anda punya 2.000 manusia buatan tipe konstruksi dan perbaikan, serta bekerja lembur sepanjang waktu. Ternyata memang tidak semudah itu. Sekarang di mana aku bisa dapat kristal zombie sebanyak itu? Energi nuklir ditukar kristal. 1 banding 10.000. Sistem, tukarkan 200.000 untukku.
Penukaran berhasil. Sisa 30 keputusan nuklir. Benar-benar jalan buntu. Mulai menguasai kerajaanku. Aku sudah siap. Legenda dimulai dari sini. Disinilah tempatnya. Benteng terakhir. Selamat datang kembali, Tuan. Ke lantai 44. Baik, Tuan. Udah pesen ruang VIP di Tian Shang Rincian, harganya 59.999. Sekumpulan orang yang cari mati. Udah mau kiamat begini. Mana ada waktu buat kumpul-kumpul. Saran gue mending jangan pergi. Cepetan pindah ke bawah tanah dan kumpulin persediaan. Kiamat bakal segera tiba. Dia ternyata tahu juga. Kiamat dari mana? Percaya atau enggak, terserah kalian. Lihat foto ini. Persediaan sebanyak ini. Dia nggak main-main. Cih, cowok miskin sosokan mau bantu primadona sekolah, nggak sadar diri banget. Cih, bodoh. Jarvis, berita tentang kiamat cepat banget tersebarnya. Pemerintah sudah mendeteksi meteor itu sejak setahun lalu, tapi rencana penghancurannya gagal. Sekarang mereka diam-diam membangun tempat perlindungan. Sepertinya situasi ini lepas kendali lebih cepat dari perkiraan. Mereka tidak tahu kalau virus di dalam meteor itu yang paling mengerikan. Jarvis, percepat perbaikan tempat perlindungan. Ruang kendali, ruang senjata, pembangkit nuklir, dan ruang pendingin harus dibangun terlebih dahulu. Jarvis, hubungi semua produsen utama. Berapapun harganya, kirim baja dan pasokan dalam 5 hari. Juga daging, benih, dan forklift. Manfaatkan celah sistem untuk memesan. Prosedur pengadaan darurat telah dimulai. Diperkirakan semua akan tiba dalam 5 hari. Kirim tumpukan baja ini ke lantai 3 bawah tanah. Kepadatan tumpukan lumbung sedang dioptimalkan, silakan lanjut menumpuk. Sistem sirkulasi keseluruhan juga kuncinya. Meski menjijikan, ini tinggi protein. Persediaan sudah mencapai sepertiga dari target pembelian. Menurut perhitungan, ini cukup untuk 200.000 orang selama 3 tahun. Bagus, pertahankan efisiensi ini. Bahan baku kurang. Jalur produksi pistol, senapan mesin, dan senapan serbu yang ada telah menghasilkan ribuan senjata, tapi bahan amunisi kurang. Tukarkan 10 kristal energi kerjasama serangga lagi. Peralatan pertahanan tidak boleh kurang. Konstruksi utama tempat perlindungan telah selesai. Silakan beri nama tempat perlindungan ini. Tempat perlindungan Xinghuo. Aku adalah pelindung Xinghuo di masa depan. Stasiun ini merilis peringatan bahaya tingkat 9. 5 hari lagi, tepat pada malam tahun baru, 2 meteorit raksasa akan menghantam bumi. Harap seluruh warga segera bersiap untuk bertahan hidup. Ini bukan latihan. Meskipun akhirnya tidak bisa diubah, kuharap bisa mengurangi korban. Jarvis, sebarkan berita tentang virus itu. Bisa menyelamatkan satu orang pun jadilah. Di saat seperti ini masih saja menyebar hoax, jahat sekali. Sudah kubilang itu bohong. Orang seperti itu harusnya ditangkap saja. Ngapain peduli sama hoax itu? Keluargaku sudah mulai menimbun sejak setengah bulan lalu. Lihat fotonya. Ya ampun, banyak sekali persediaannya. Yang bisa, pergilah ke ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah. Rumahku luas. Teman-teman boleh datang.
Jiang Yu, kamu mau datang tidak? Rumahku luas. Aku punya tempat tinggal. Omong kosong, kuda genting begini masih aja sok hebat. Cuma bisa nipu orang bodoh. Jangan mau dibohongi sama dia. Cepat pergi ke kamp pengungsian resmi. Jangan percaya siapapun. Selamat berjuang. Ini kakek Chen yang membiayai kuliahku dulu. Entah dia punya tempat untuk mengungsi atau tidak. Nah, di luar lagi kacau. Mengungsilah ke tempatku. Tidak usah, kakek Chen. Aku punya tempat tinggal yang sangat aman. Kalau kakek ada kesulitan, langsung hubungi aku ya. Aduh, kamu ini ada-ada saja. Anak ini masih saja keras kepala. Tapi firasatku bilang, sekali dia melangkah, dia akan langsung sukses besar. Cih, tua bangka pikun. Cepat angkat. Bibi sudah kirim uang buat kalian. Kalau terpaksa, bawa anak-anak sembunyi di ruang bawah tanah. Nah, kamu juga harus hati-hati ya. Dari mana anak ini dapat uang sebanyak itu? Jangan lakukan hal bodoh ya, Xiao Yu. Mereka datang. Selamat tahun baru, dunia lama, demi kehidupan baru. Peringatan! Peringatan tabrakan tingkat 1! Yang mereka bawa bukan cuma kehancuran! Guncangannya agak lebih kuat dari perkiraan. Tapi, di sini yang paling aman. Saatnya mulai bekerja. Kota-kota pesisir hancur total, wilayah pedalaman rusak 90%, virus telah menyebar melalui udara, dan kasus zombie pertama telah terdeteksi. Sudah dimulai secepat ini? Silakan lihat rekaman pengawasan luar negeri. Meskipun sudah bersiap mental, tapi melihatnya langsung seperti ini, kita tidak bisa menunggu lagi. Jarvis, kerahkan pasukan android. Dimengerti. Virusnya sudah mulai menyebar. Jarvis, buat skala prioritas penyelamatan. Jangan buang waktu. Kita harus segera berangkat menyelamatkan orang-orang. Berapapun yang berhasil diselamatkan, kita harus kembali sebelum matahari terbenam. Berangkat. Tolong! Jangan lempar aku! Ada mobil di bawah! Saya Pak Beng, saya punya uang! Biarkan saya naik! Kalian tidak boleh meninggalkanku. Bersihkan bahaya. Tolong mundur. Biarkan saya naik. Biarkan saya naik. Semua udah gak ada. Semua udah kabur. Ya, maaf. Ibu harus pergi duluan. Kamu harus tetap bertahan hidup ya. Permisi Ibu, apakah Anda ibunya Liu Yaya? Apakah Liu Yaya ada? Siapa kamu? Ada urusan apa mencari putri saya? Atas perintah komandan kami, saya datang untuk membawa kalian berdua. Baik, saya ikut kalian. Tapi Yaya tidak di sini. Dia sedang jadi sukarelawan di TK seberang jalan. Oh, di taman kanak-kanak? Boleh, silakan tunjukkan jalannya. Orang kami akan mengantar kalian ke sana.
Apa-apaan ini? Sudah antri lama. Panas matahari Malah ini dia yang benar-benar didahulukan. Membuang waktu saja. Berangkat dekat Tian-Tian. Tolong. Bukankah seharusnya kau bawa kami ke tempat aman dulu, baru jalankan tugas lain? Ya, benar sekali. Sekarang masih ada begitu banyak orang di dalam mobil, saya sarankan kalian sebaiknya menjamin keselamatan kami terlebih dahulu. Dengar tidak? Duduk. Diam. Kalian digaji pakai uang pajak kami cuma buat kerja begini. Mau saya laporin atas kelalaian yang mengancam nyawa, ha? Kamu berani sekali di depan penjaga. Saya ini kalangan elit masyarakat. Sekarang juga kawal kami keluar dari sini. Itu kan bukan nyawamu. Iya benar. Memangnya kamu berani pukul saya? Sini. Kalau berani pukul saja. Ayo pukul. Sini. Kalau begitu, kalian putuskan sendiri mau menyelamatkan orang atau tidak. Suara terbanyak yang menang, yang tidak mau menyelamatkan silakan maju ke depan. Sialan, cepat ke sini. Kalian tidak punya nyali, apa tidak punya otak juga? Kesempatan ada di depan mata. Ikut aku kalau mau selamat. Ayo jangan sampai ketinggalan. Lihat kan, makin banyak orang yang memilih dengan bijak. Cuma orang-orang ini saja? Benar. Cepat bawa kami pergi. Jarvis, rekam wajah mereka, masukkan ke daftar hitam tempat perlindungan. Kalian, buang mereka keluar. Apa maksudmu? Bukannya katanya mau bawa kami ke tempat yang aman? Lepasin. Jangan! Kalian ingkar janji! Mundur. Katanya suara minoritas harus tunduk sama mayoritas. Tapi kalau kalian dibuang, bukankah minoritas di mobil ini bakal jadi mayoritas? Tunggu! Jangan pergi! Bawa kami! Pergi! Lindsay, fokuskan pandanganmu! Terus tembak! Jangan mendekat terlalu tinggi! Bertahanlah! Mereka mau mendekat masuk! Susong Lee! Cepat ganti senjatamu! Jangan asal menembak! Anak-anak jangan takut! Itu kira kurang dapat! Jangan panik! Saling berpelukan! Tunjukkan kepada kalian! Ini semua akan segera berlalu! Tidak apa-apa, aku di sini. Gempur habis-habisan! Bereskan mereka dalam 3 menit! Turun, pasang perimeter, bersihkan target. Siap. Bersih, lanjut pencarian. Gue aman. Gila. Ini gokil banget. Ini beneran kayak lagi nonton film. Kalau ikut orang-orang ini, mungkin kita beneran bisa selamat. Halo kawan, kami dari tim 7 penyelamat gempa. Kalau boleh tahu, kalian dari mana? Tim kami adalah bagian dari organisasi khusus penanggulangan bencana. Selain itu, tidak ada yang perlu dikatakan. Kalau tidak ada masalah, biarkan anak-anak naik ke mobil dulu. Zombie Kroco mulai mendekat. Cepat, ikuti. Jangan sampai tertinggal. Wah, pegang-pegangannya setelah masuk langsung duduk. Wah, hebat sekali. Ibu, doanya. Syukurlah. Kupikir aku takkan pernah melihatmu lagi, nak. Kami dari tempat perlindungan Xinhua. Komandan mengundangmu bergabung dengan kami. Tempat perlindungan sengaja mencariku. Sudah dipikirkan baik-baik? Aku menerima undanganmu. Baik. Kalian gak pergi. Misi kami belum selesai, masih ada penyintas lain di sini.
Keras kepala sekali mereka. Pegang ini, pergilah ke timur. Kalau sudah tidak sanggup lagi, datanglah ke tempat perlindungan Singwo. Semua berbaris, siap gerak. Hormat gerak, siap. Persiapan tembakan. Tim 5 dan tim 4 menyebar ke kedua sayap. Langsung bom Qinglu. Tembak! Berikutnya, ulurkan lengan. Aku Liu Yaya. Identitas dikonfirmasi, aktivasi berhasil. Bu, sudah selesai, kita bisa masuk. Turun lagi. Cepat lihat mobil-mobil itu. Markas alien sungguh luar biasa. Sudah sampai di lantai 10. Tempat ini luas sekali. Apa? Halo para penghuni, saya Jarvis, asisten AI markas ini. Selamat datang di tempat perlindungan Spark. Harap tenang setelah ini. Apa aku masuk ke film fiksi ilmiah? Harap semuanya tenang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aturan tinggal di tempat perlindungan Spark. Tempat perlindungan Spark diciptakan oleh pendiri kami, Tuan Jiang Yu, untuk mempertahankan peradaban manusia saat kiamat melanda. Dan mereka yang bisa masuk ke sini, semuanya adalah orang-orang yang memiliki keahlian khusus. Di sini, kalian akan berjuang demi kelangsungan hidup umat manusia. Bukankah itu berarti kiamat ini tidak akan pernah berakhir? Omong kosong, zombie yang lambat begitu, paling lama sebulan juga bakal habis dibantai militer. Militer pasti bisa mengatasinya, kan? Nanti kita pasti bisa keluar dari sini. Tuan, tolong dengarkan saya. Virus kali ini adalah virus luar angkasa yang terbawa di dalam meteorit jatuh, dan area infeksinya berskala global. Lagi pula, saat ini organisasi resmi di seluruh dunia sudah lumpuh dan kewalahan. Sama sekali tidak punya tenaga untuk menyelamatkan tempat lain. Kalau kalian tidak percaya, kalian bebas pergi kapan saja. Baik, sesi tanya jawab selesai. Selanjutnya, tolong jaga baik-baik gelang poin di tangan kalian. Mengingat adanya penghuni baru, setiap penghuni baru akan diberikan 1000 poin awal dan semua konsumsi dasar gratis selama 3 hari pertama. Setidaknya kita bisa bertahan hidup selama 3 hari ini. Kita tidak perlu kelaparan lagi. Tempat ini kelihatannya cukup resmi juga. Beneran ada 1000 poin. Wah. Selanjutnya, silahkan periksa informasi pekerjaan. Banyak banget kerjaannya. Anjir! Sehari cuma kerja 8 jam, sejamnya dapat 20 ribuan lebih. Seriusan? Enak banget gajinya. Ini sih jauh lebih mending daripada kerja serabutan di luar. Gini aja bisa dapat duit. 7 ribuan lebih. Akhirnya ada juga yang mau ngehargain gue. Ting ting. Gue juga mau daftar ah! Selamat, Dr. Liu Yaya. Pengajuan Anda telah disetujui untuk naik menjadi warga senior. Dengan gaji bulanan 20.000 poin. Sepertinya pemilik tempat perlindungan ini tahu mana yang berkualitas. Iya, benar. Ini nggak adil. Kenapa bocah itu bisa lolos sedangkan aku nggak? Malah aku nggak boleh daftar lagi. Kenapa? Aku butuh penjelasan. Ini namanya main belakang, kan? Gue ini lulusan doktor dari universitas ternama di negara kepala elang. Berani-beraninya kalian nyuruh gue jadi pekerja kasar. Panggil manajer kalian. Gue mau ketemu penanggung jawabnya. Kamu nyari aku, kamulah pemilik tempat perlindungan ini. Tempat sebagus ini jadi kacau balau gara-gara caramu mengelolanya. Dengar-dengar kamu mau daftar jadi staf peneliti? Benar, dengan gelar dan kemampuanku harusnya gampang banget buat keterima jadi peneliti kalian. Tapi kecerdasan buatan bobrokmu itu terus-terusan nolak. Jadi hari ini kamu harus selesaikan masalah ini. Cuma itu? Ada permintaan lain? Sekalian aja bilang. Dia mau kamar sendiri, makan 3 kali sehari diantar ke kamar, dan cuma aku yang boleh masuk ke lab. Aku ogah kerja bareng orang-orang kelas bawah ini. Dan kamu harus kasih aku akses ke kecerdasan buatanmu. Oh, cuma masalah itu toh? Betul, cepat urus. Siapa yang dia sebut kelas bawah? Sombong banget. Kalau begitu, mari kita lihat datamu. Jarvis, sebutkan riwayat hidup Zhang Jun. Baik, Tuan.
Nilai ujian masuk perguruan tingginya bukan miliknya, melainkan milik seseorang bernama Chen Yuanming. Ternyata dia cuma gadungan. Bekerja sama dengan ayahnya yang seorang camat, dia mencuri kehidupan yang seharusnya milik orang lain. Inilah yang disebut doktor. Tapi bokap gue kan udah rahasiain ini rapat-rapat. Mampus. Enggak apa-apa. Jadi kuli juga boleh. Gue nggak masalah. Gue lebih suka gaya lo yang songong kayak biasanya. Karena lo udah sadar salah lo di mana, semua permintaan lo, selain yang terakhir, bakal gue kabulin. Kamu pergi ke lantai 47 buat jaga reaktor nuklir. Di sana cuma ada kamu sendiri. Reaktor nuklir. Ini namanya meremehkan nyawa orang. Aku bakal lapor ke pihak berwenang. Tolong, aku salah. Sudah, maaf ya sudah bikin kalian tonton pertunjukan konyol tadi. Malam ini ada camilan malam. Semua makanan di kantin gratis, asal Hap silahkan makan sepuasnya sampai kenyang. Banyak banget makanannya, daging, beneran daging. Aku pikir seumur hidup gak bakal bisa makan ini lagi. Ini cuma butuh beberapa poin, murah banget. Makan yang banyak, besok kita harus kerja lagi. Oh, jadi ini tempat tinggal kita. Ada tirainya juga. Bagus banget. Ada AC-nya. Ada teko listrik juga, ada toilet. Wah, gak usah buang air di luar lagi. Akhirnya bisa tidur nyenyak. Hari pertama Imlek harusnya jadi hari kumpul keluarga. Wah, sudah tahun baru. Ternyata bukan mimpi. Aku masih hidup. Enaknya ada air hangat. Ayo, sarapan dulu, terus mulai kerja. Sarapan ini mewah sekali, cuma 5 poin. Kenyang baru ada tenaga buat ternak babi. Hari pertama kerja tidak boleh telat. Wah, gembul banget kamu. Ini semua bakal jadi poin berharga. Mulai kerja! Nggak nyangka di dunia kiamat begini, kalian malah jadi rebutan. Indeks rumput nutrisi stabil, tingkat reproduksi naik 12%. Pertahankan kecepatan ini, sisanya serahkan padaku. Lebih canggih dari laboratorium nasional. Luar biasa. Gede banget, bisa gempor nih kaki kalau jalan kaki. Jarvis nggak akan biarkan orang jenius buang-buang waktu buat jalan kaki. Lihat ke bawah. Jalan bantuan. Bergerak pakai gaya putar. Tinggal bilang ke Jarvis mau kemana. Keren banget. Oke, mari kita mulai kerja. Ini apa? Kristal mayat, diambil dari kepala zombie. Ini adalah sumber pemurnian zombie. Tugas kita sekarang adalah meneliti zombie dan cairan pemurni. Waktu kita tidak banyak lagi. Serahkan padaku. Atur disinfeksi, bawa masuk. Harap antre dengan tertib masuk pangkalan dengan kartu akses. Pangkalan ini makin ramai saja, tapi ini masih belum cukup. Ini daging. Kupikir seumur hidup ini aku takkan bisa makan bakpao daging lagi. Bro, jangan menangis. Cepat makan. Aku juga pernah makan kecoak yang dipelihara setengah tahun lebih. Hidup ini sungguh indah. Sistem, gunakan 10.000 kristal untuk mengaktifkan menara sinyal. Menara sinyal sedang diaktifkan. Dunia telah terhubung kembali. Inikah yang namanya cyberbullying setelah sekian lama? Berisik sekali. Sialan, internetnya malah pulih. Ada orang baik yang mau kirim makanan buat gue nggak? Wajah yang berubah wujud di depan mata gue. Pertunjukan baru saja dimulai. Pada pura-pura mati ya? Dulu bilangnya gimana? Bukannya kita udah sepakat buat saling bantu? Sekarang kok pada bisu semua? Biar bisu kan masih bisa ngetik. Apa tangan kalian juga patah? Dulu udah pernah ku ingetin. Karena kalian milih buat mucilin aku, hancur aja sekalian sana. Jarvis. Retas semua bunker yang ada di dalam jangkauan jaringan. Perintah dikonfirmasi. Aku ingin tahu semua yang terjadi.
Mereka semua masih hidup, tapi tatapan matanya seperti sudah mati. Terus rekam, jangan sampai ada yang terlewat. Tegas, kejam, di saat seperti ini masih bisa menurun penyerangan. Dia benar-benar wanita yang tangguh. Aku beri kalian kesempatan untuk bertahan hidup, bisa atau tidaknya mengubah nasib, itu tergantung takdir kalian. 20.000 koin Xicing. Sepertinya orang-orang di zona buta cuma bisa pasrah dan berdoa. Hari ini Sabtu, 4 Februari 2068, tepat jam 7 pagi. Hari kedua bulan pertama Imlek. Semoga harimu dimulai dengan kehangatan. Apa ini mimpi? Halo semuanya, aku Yuan Hong. Dah. Anjir, di sini ternyata bisa internetan. Kita semua udah perlu pakai imajinasi. Peringatan hangat, VCS itu penipuan, situs porno itu nggak aman. Sekali masuk, Syukurlah, aku selalu nunggu suara ini. Kita semua masih ada kan? Ya kan? Sialan. Sinyalnya penuh. Xi Jing, maafkan kelancanganku Xi Jing yang asli. Gue udah jual diri begini. Masih aja gak mau turunin uang sewa. Lihat aja bakal gue hancurin kepalanya. Hari yang indah dimulai dengan segelas susu kedelai segar pakai gula. Kasih tahu alamatnya. Gua mau tukar pakai tanaman obat. Gua rela tukar sama makan kaleng buat seminggu. Kendalikan saluran, jangan spam. Tenang semuanya. Sedikit pun tidak apa-apa. Lama-lama jadi bukit. Inilah mata uang di akhir zaman. Mana mungkin? Kok nggak gratis? Hanya orang lemah yang berdoa di kolom komentar. Makanya, pegang pedang dulu baru bisa dibilang hebat. Gimana kalau yang didapat malah senapan tua? Aku yakin senjata api nggak akan pernah punah. Maaf ya, gudangnya hancur. Jadi cuma bisa makan ini. Kalian lihat kan, wakil ketua kelas Sun itu demi kebaikan kita. Kedepannya tiap ketemu Jiang Yu, kita ganti rugi terus. Senjata ini berharga banget. Mending kita ambil saja barang-barang itu nanti malam. Jangan. Kalau mereka berani menjualnya, mereka tidak akan takut kamu rampas. Hanya mirip saja. Sebaiknya ganti antibiotik dan makanan bernutrisi. Wangi banget. Baru berasa hidup. Aku punya uang. Kenapa nggak boleh beli? Kalau hari ini dia nggak pergi, pembagian logistik dihentikan. Berubah pikiran ya? Jadi ditukar nggak sih? Aduh! Kalau dia nggak mau ganti, biar aku yang ganti. Ya Tuhan! Ini namanya mau membunuhku! Anjing yang baik nggak bakal halangi jalan. Sama 2 anak saya juga. Saran saya, tukar dengan 2 paket makanan bergizi dan 1 obat. Kenapa cuma buka 1 tempat penukaran sih? Benar, birokrasi klasik. Kalau bukan karena nggak ada tempat lain buat belanja, saya nggak bakal sudi ke sini. Kenapa nggak bisa ditukar? Ini kan uang! Menolak uang itu melanggar hukum, tahu? Nenek, aturannya sudah sangat jelas. Cuma menerima kristal mayat. Uang sudah nggak ada gunanya, jangan menghalangi orang di belakang. Masa bodoh sama aturanmu? Kalau kamu nggak mau jual, aku bakal lapor polisi. Ya, lapor saja. Kalau hari ini kamu nggak pergi, pembagian logistik dihentikan sementara. Ya ampun, Gusti Allah!
Kalian mau membunuhku ya? Di rumah masih ada cucu yang nunggu makan. Kalian apa nggak punya rasa kemanusiaan sedikit pun? Kasih sedikit ke dia, apa ruginya? Benar, rasa hormat pada yang tua dan sayang yang muda sudah kalian buang ya. Kalau hari ini kalian gak bantu nenek ini, kami semua juga gak bakal nukar lagi. Biar tahu rasa gimana kalian mau dapat kristal mayat. Kalau dia nggak mau tukar, biar aku yang tukar. Anjing baik nggak bakal halangi jalan, jangan bikin susah orang. Sama untuk kedua anakku juga. Saran saya, tukar dengan 2 porsi makanan bernutrisi, 1 obat untuk daya tahan tubuh, dan 2 blok energi. Setuju? Boleh, tolong ya. 10 tahun di Angkatan Darat, pernah juara 1 kompetisi serbukam. Tertarik gabung ke tempat perlindungan kami? Panglima tertinggi pasti akan menyukaimu. Aku mengerti. Kalau aku setuju, nanti semua orang bakal pakai cara ini. Jarvis, sampaikan ke yang lain. Karena semuanya nggak jadi tukar dan hari sudah malam, kami pulang dulu ya. Nggak bisa. Kalau pergi kita bakal kelaparan malam ini. Bukannya kalian bilang nggak bakal tukar kalau nggak gratis? Semoga malam kalian menyenangkan. Pintu sudah dikunci, tidak ada yang bisa menerobos masuk. Kirimkan barangnya ke kami mau makan. Cepat! Atau kami akan menembak. Takut apa? Ini negara hukum. Mereka tidak akan berani membunuh. Serbu! Tolong, aku punya uang. Tolong aku. Teriak-teriak saja terus sesuka kalian. Saat malam, zombie sangat sensitif terhadap suara. Saat itu tiba, kalian tidak akan bisa lari kemanapun. Ini semua gara-gara dia. Kalau bukan karena dia, kita masih aman di tempat perlindungan. Ngapain lihat-lihat saya? Memangnya saya menembak kalian? Siapa yang menembak kalian? Cari saja dia. Pulang dan panggil anak-anak sekalian. Aku mau lihat. Kalau sekeluarga bikin ribut, memangnya mereka berani membunuh kita semua? Pelan-pelan, awas jatuh. Suara apa itu? Jangan bersuara. Naik terus. Dia sedang mencari kita. Pelan-pelan, awas dahan pohon. Bu, barangnya sudah dibeli? Belum. Kampung usian sialan itu tidak menerima uang. Sialan, dia bahkan nggak mau terima duitnya. Apa kita beneran harus bunuh zombie itu? Mati pun gua nggak sudi nyentuh makhluk itu. Udah gede begini, makan aja masih gua yang kasih. Lu tuh bener-bener gak berguna. Lu kan udah sumpah selama lu masih hidup, lu bakal nafkahin gua. Terus nanti juga bakal bantu gua cari istri, hah? Sudahlah. Besok kita bunuh beberapa zombie buat ditukar makan. Gak bisa, aku sudah mau mati kelaparan. Masa harus nunggu sampai besok? Tadi aku lihat ada cowok bawa sekantong barang turun. Kayaknya dia dapat banyak. Gimana kalau kita pinjam ke dia? Pinjam? Hari gini mana ada yang mau minjemin? San, kamu kan mahasiswa. Coba pikirin cara dong. Si penjahat legendaris pernah bilang, saat hukum gak bisa bantu lu bertahan hidup, kejahatan adalah jalan terakhir. Mungkin hari ini adalah saatnya. Karena pengacara hebat kita udah bilang gitu, malam ini terpaksa kita ambil jalan terakhir itu. Pria itu mantan tentara. Kita harus bawa senjata. Jangan bawa-bawa gua orang beradab. Aduh, kakiku patah. Kamu? Ngapain kamu ke depan pintuku? Aku tidak sengaja jatuh. Kasihanilah aku. Beri aku sedikit makanan. Sudah habis? Kami sudah makan semuanya. Kalau begitu setidaknya beri aku obat pereda nyeri. Kalau tidak aku bisa mati kesakitan. Aku masih harus merawat tempat cucuku. Terima kasih ya, kamu benar-benar orang baik. Mau apa kalian? Berhenti! Kalau tidak mau mereka terluka, berhenti! Serahkan, atau wajah cantik ini bakal penuh luka cakar. Salahmu sendiri tidak mau bagi persediaan. Kamu tidak kasih, ya kami ambil. Lagian ini tidak melanggar hukum. Ini perampokan! Kalian bilang tidak melanggar hukum?
ratusan zombie bergerak 1 kilometer dari tempat perlindungan. Kalau tidak segera dihentikan, mereka bisa menyerbu ke sini. Jangan biarkan mereka mendekat. Kita hadapi di luar. Jiang Weis, kumpulkan 100 android tempur, 50 tipe pendukung, dan 50 tipe medis. Naik ke kendaraan tempur! Hari sudah gelap, apa kita masih harus menjalankan misi? Bukankah katanya zombie jauh lebih berbahaya di malam hari? Semua pasukan serang! Seriusan? Aduh, ya, lututku sakit banget, berdarah nih. Cuma lecet doang, teriaknya kenceng banget. Buruan bangun, cepetan lari. Sialan, luka gue yang kemarin aja belum sembuh. Ngapain sih lu pakai jatuh segala? Kalau mau jatuh ya jatuh aja sendiri. Ngapain pakai nyeret-nyeret gue? Aku tak harus meneruskan garis keturunan keluargaku. Aku nggak boleh mati. Aku nggak boleh mati. Kurang ajar kamu! Cepat selesaikan. Usahakan beres dalam 10 menit. Tembak sekuara naga. Kena kan? Rata-rata 1 peluru 1 nyawa. Jangan-jangan orang-orang ini pasukan rahasia bentukan negara. Apa anak muda itu komandannya? Jadi ini tempat perlindungan yang gak ngebolehin belanja itu. Awas aja kalau nanti gak memuaskan. Bakal gue laporin sampai mampus. Aku mundur. Lukanya di mana? Biar ku periksa. Lengan. Pelan-pelan, kamu aman sekarang. Sebentar lagi selesai. Tingkatkan pengamanan luar 1 tingkat. Jaga jalur tetap terbuka. Bukankah ini tempat yang selama ini diimpikan? Jarvis, bisa cari tahu dari mana asal gerombolan zombie malam ini? Setelah dicocokkan, mereka datang dari sebuah desa yang jaraknya sekitar 10 km dari sini. Kumpulan zombie ini seperti bermigrasi dengan... Shosi. Awasi terus pergerakan semua kelompok zombie dalam radius 200 mil. Segera laporkan jika ada perkembangan. Sudahlah, nggak main lagi. Tidur. Selamat host, Anda mendapatkan lini produksi proyektil peluru penetrasi kuat. Barang bagus, ambil. Kehidupan yang damai di tempat perlindungan. Sayang sekali, 5 hari lagi, badai zombie pertama akan tiba. Publikasikan panduan rekrutmen pangkalan. Sudah selesai ditulis, apakah mau dipublikasikan? Publikasikan. Jika hatimu sudah menentukan pilihan, hubungi aku lewat nomor di bagian bawah halaman, serta prioritas bagi yang lebih tua. Veteran sangat disambut. Bagi yang berani datang, yang kalian hadapi adalah ujian yang nyata. Aku berhasil daftar! Aku juga berhasil. Akhirnya penderitaan ini berakhir. Gue umur 40 aja nggak boleh masuk. Apa orang tua emang pantas mati? Perempuan harus di bawah 25 tahun. Ini mau nyari selir ya? Gas, jangan masuk. Mereka cuma mau jadiin perempuan mesin pencetak anak. Pusat perlindungan Spark sudah mulai merekrut warga. Sepertinya pemilik tempat perlindungan ini punya ambisi yang besar. Oh, kamu rupanya. Perkenalkan dirimu. Nama saya San Niu, 35 tahun, mantan tentara elit Angkatan Darat, pernah juara bela diri. Hebat. Ambil gelang ini, masuklah. Mereka semua di bawah 40 tahun, masih usia produktif. Kok bisa tidak memenuhi syarat? 3 yang kecil memenuhi syarat. Kamu tidak subur, jadi tidak memenuhi syarat. Kalau saya tidak subur, lalu mereka bertiga... Data tidak akan bohong. Kalian bertiga, mau bawa mereka masuk tidak? Turun dan bersiap. Siap. Buat perimeter 30 meter, kepung mobilnya. Perhatikan area tinggi di timur, tetap terhubung. Dimengerti? Tenang,
Lawson, kamu datang juga? Bisa tukar barang di bunker Singwo. Jelas aku harus kesini buat lihat-lihat. Bahkan sekretaris komite jalanan sepertimu juga datang. Bunker yang tiba-tiba muncul di kota Hai ini tentu saja harus didatangi. Hah? Sepertinya pemilik itu sangat mementingkan bunker Singwo. Sun Tianming, kamu bilang punya teman di sini. Beneran nggak sih? Dia teman kuliahku dulu. Aku pernah lihat dia di foto forum. Data yang dikasih Zhang Xi ke aku semuanya asli kan? Asli. Aku sendiri yang mengumpulkannya. Bagus. Nanti antar aku ketemu dia. Ada yang mau aku bicarakan. Baik. Kalau aku bisa menaklukkannya, bukankah nanti aku yang memegang kendali di keluarga Lin? Bagaimana dia bisa ada di sini? Halo semua, saya komandan pangkalan ini. Kalian bisa panggil saya Jiang Yu. Masih muda begini. Jangan-jangan cuma dikirim buat ngerjain kita ya. Saya lihat di forum kalau persediaan makanan di tempat perlindungan Anda masih melimpah. Entah itu benar atau tidak. Tentu saja benar. Saya tidak tahu berapa banyak yang Anda inginkan. Kalau beli banyak, saya beri diskon. Apa kamu tahu berapa banyak orang di luar sana yang kelaparan sekarang? Mereka bahkan tidak punya baju hangat. Dan kamu masih sempat-sempatnya jualan barang? Saya harap kamu bisa mengubah sifat egoismu itu dan menyerahkan semua yang kamu punya untuk menyelamatkan orang-orang yang menderita di luar sana. Kalau Pak Jiang kurang pengalaman, saya bisa minta orang-orang dari tempat perlindungan kami untuk datang membantu kalian, memandu kalian untuk menolong warga. Ini kan perbuatan mulia demi kemanusiaan. Kalau mau ambil alih pangkalan kami, bilang saja langsung. Tidak usah pakai bahasa bertele-tele begitu. Kalau memang mau bantu masyarakat, kalian bisa beli logistik pakai uang sendiri lalu dibagikan. Mau jadi pahlawan tanpa modal? Mana mungkin? Kamu tahu tidak apa artinya saling membantu saat kesusahan? Kamu malah menimbun logistik sendiri dan tidak mau berbagi. Aktingmu jadi badut memang kurang meyakinkan. Tapi ya lumayan lah. Cepat bahas bisnisnya. Kita semua sibuk. Jiang Yu, makin besar kekuatanmu, makin besar pula tanggung jawabmu. Apa kamu mau jadi pendosa bagi rakyat? Aku mendirikan pasukan mayat demi memberi jalan hidup bagi para penyintas. Kalian sendiri menguasai banyak sumber daya tapi tidak mau mengeluarkannya. Apa itu menimbun barang? Apa itu tidak tahu malu? Sedikit banyak aku tahu tentang itu. Kekuatan tempat perlindungan Singho saat ini benar-benar mampu meratakan tempat perlindungan manapun. Jadi, aku sarankan kalian jangan macam-macam ya. Berhenti. Mau apa? Aku dari Asosiasi Dagang Lin di kota Qing. Ada urusan panti asuhan yang ingin kubicarakan dengan bosmu. Biarkan dia lewat. Halo, Tuan Chen Yu. Nama saya Lin Kangrong, pewaris dari Lin Group. Kali ini, saya ingin menawarkan bisnis dengan Anda. Oh, coba ceritakan. Aku butuh pasukan senjata. Tapi untuk saat ini aku belum punya modal. Tuan Lin, kalau mau bermimpi di siang bolong, pulang saja ke rumahmu. Kalau tidak ada kendaraan, aku bisa mengantarmu pulang. Tentu saja, ada biayanya. Kudengar panti asuhan tempatmu dibesarkan sejak kecil ada di kota Qing ya. Bagaimana kalau keluarga Lin kami memberikan perlindungan dan kamu memberi kami senjata sebagai imbalannya? Bukankah ini sama-sama menguntungkan? Tuan Jiang Yu, jika Anda bersedia menyerahkan 1/10 dari persediaan senjata dan logistik Anda, saya pasti akan memastikan keluarga Lin melindungi panti asuhan Anda dengan baik. Kenapa Tuan Jiang Yu tidak setuju? Jika Anda tidak setuju, lalu suatu hari panti asuhan itu hancur diserang zombie, jangan salahkan saya. Ya. Kudengar kamu putra sulung keluarga Lin, kan? Kalau begitu, kalau aku menahanmu untuk memaksa keluarga Lin merawat panti asuhan itu dengan baik, harusnya tidak masalah kan, Tuan Jiang Yu? Anda yakin mau melakukan ini? Tindakan Anda ini hanya akan memancing kemarahan keluarga Lin kami. Bagi keluarga Lin kami, menghancurkan panti asuhan itu semudah membalikan telapak tangan. Aku justru ingin lihat, keluarga Linmu lebih peduli padamu, atau peduli soal mengancamku. Tuan Jiang Yu, tadi itu cuma bercanda saja. Saya bersedia mengganti kerugian mental Anda. Cih. Kalian tahu siapa aku, ha? Berani-beraninya tidak melepaskanku. Awas saja panti asuhan itu. Mengancam orang di wilayah mereka sendiri, Tuan Muda Lin benar-benar bodoh yang lucu ya. Baiklah, maaf membuat Anda sekalian melihat lelucon ini. Saya ingin tahu apakah Anda sekalian sudah selesai berdiskusi? Soal itu... Masalah ini sangat penting. Mohon Tuan Jiang menunggu sebentar. Baik, kalau begitu, kebetulan sudah waktunya makan siang. Bagaimana kalau siang ini tinggal di sini untuk makan bersama? Kalau begitu, saya permisi merepotkan Anda, Tuan Jiang. Semuanya, silakan ikuti saya. Apakah ini benar-benar makam? Bagaimana bisa sebersih ini? Ini benar-benar seperti Taman Eden. Lihat baik-baik.
Udah lama banget nggak makan ini. Di zaman kayak gini, makanan emang cara terbaik buat ngebujuk orang. Tapi habis makan, kita harus bahas urusan penting. Nah, perut udah kenyang, sekarang mari kita bahas rencananya. Tuan Xiang Yu, sejujurnya, kitab puisi yang kami bawa kali ini agak kurang. Kami menginginkan logistik dan senjata, jadi jumlah kitab puisinya tidak begitu cukup. Jadi begitu ya. Gimana kalau aku kasih kalian satu pilihan solusi? Solusi? Ada yang kepancing lagi. Pinjaman. Maksud Anda? Aku bisa kasih batas pinjaman 5.000 kristal mayat untuk tiap keluarga. Jangka waktunya 2 bulan. Kalian bisa pakai itu buat beli senjata dan pasokan dariku. Begitu kalian punya senjata, bunuh zombie, dan dapat kristal mayat, tinggal kembalikan saja beserta bunganya. Lalu berapa bunganya? Artinya, setelah 2 bulan, kalian harus mengembalikan 5.250 kristal mayat. Tentu saja, kalau telat bayar, akan ada tambahan bunga 1% per bulan sampai kalian melunasinya. Tuan Jiang. Kalau begitu senang bekerja sama denganmu. Berikan akses 5.000 kristal mayat kepada Sun Xiong. Setelah beli semua barang, aku mau pamit dulu sama Jiang Yu. Yang lain melihat Pak Sun begitu cepat menyelesaikan pembelian dan bersiap pergi. Mereka pun satu persatu menandatangani kontrak, memutuskan untuk menerima tawaran Jiang Yu. Kami juga mau tanda tangan kontrak. Mereka berharap dengan cara ini bisa mendapatkan lebih banyak senjata dan pasokan untuk menghadapi badai monster yang akan datang. Apa kamu masih menimbang untung ruginya? Pak Jiang, saya cuma mau minta reagen lebih banyak Yang kekurangan reagen bukan cuma kamu saja. Apa rencana pembayaranmu bisa dijamin? Kalau begitu, 5.000, ya 5.000 saja. Muat baterai energinya dulu, sisa ruang transisinya taruh di sebelah kiri. Xuening, kamu mau pilih kelompok yang mana? Oh, dengan bantuan mereka, mungkin badai pasang beberapa hari lagi, bebanku di sini bisa sedikit berkurang. Setelah badai pasang berlalu, tempat perlindungan yang tersisa pasti sangat sedikit. Total tempat perlindungan di seluruh kota Hai ada sekitar belasan, dan setelah melewati badai ini, mungkin tidak sampai 1/10-nya yang bisa bertahan. Jarvis, mulai rilis informasi perekrutan tim pengawal. Dimengerti, sedang mengaktifkan saluran misi. Informasi akan dikirim dalam 30 detik. Mengumumkan perekrutan darurat 5.000 anggota tim pengawal Pangkaran dengan tunjangan yang sangat menarik. Ada lowongan. Ada lowongan. Itu artinya ada makanan. Di mana perekrutannya? Berapa orang yang sudah dapat? Data sedang direkam. Saat ini ada 327 orang. Masih terus bertambah. Respon warga sangat antusias. Sudah ada 5.540 orang yang mendaftar, termasuk 300 tentara aktif, 3.000 veteran, dan 2.240 warga biasa. Kalian adalah anggota terhormat dari pasukan penjaga tempat perlindungan SPAT. Tetap jaga kewibawaan. Akhirnya hari ini tiba juga. Nanti malam masih ada latihan berat. Jadi, kalian punya waktu setengah jam sekarang. Kantin sudah menyiapkan makanan lezat yang banyak untuk kalian. Sekarang, bubar, makan. Sana pergi! Makan kenyang dulu, baru ada tenaga buat beres-beres. Ada yang meragukan statusku sebagai komandan di sini? Lapor komandan, nama saya Jiang Yu. Saya ingin menantang Anda bertarung. Siapapun yang mau menantangku harus berani bertaruh. Jiang Yu, kalau aku kalah jabatan komandan ini buat kamu. Terus, taruhanmu apa? Kalau kamu kalah, semua fasilitas pengawalmu akan dicabut dan kamu cuma boleh mempertahankan gelar jenderal perangmu. Bagaimana? Setuju. Oke, udah cukup ya aku ngalah. Sekarang giliran aku yang pukul. Gak apa-apa, cuma kecapekan latihan saja. Hah? Apa latihan di tempat perlindungan ini semengerikan itu? Sudah lama gak latihan, nanti juga terbiasa. Pukulan tadi siang itu, bahkan 10%-nya pun gak sanggup kutahan. Jauh sekali bedanya. Tapi aku gak boleh tumbang, harus mulai dari awal lagi. Yo, udah nggak apa-apa kan? Ngadepin kamu emang harus agak serius, makanya tadi agak pakai tenaga. Agak pakai tenaga aja, udah bikin pingsan seharian. Kalau pakai seluruh tenaga, apa nggak langsung mati aku sekali pukul? Semua udah pulih, kemarin aku yang salah. Aku siap terima hukuman apapun.
Hukumanmu kemarin sudah disampaikan komandan. Mulai sekarang kamu nggak bakal dapat fasilitas pengawal lagi. Cuma disisain tunjangan perang. Jadi kalau mau tetap di sini, kamu harus berprestasi di medan perang. Paham? Paham. Baik, sekarang kita mulai latihan. Waktu kita nggak banyak, tapi aku bakal bikin kalian capai targetku dalam waktu sesingkat mungkin. Semoga fisik kalian cukup kuat dan tahan banting ya. Aduh, capek banget anjir. Nggak tahu deh komandan buru-buru amat. Intensitas latihan kita dinaikin secepat ini. Kalau habis latihan gak ada mandi rempah, mungkin aku udah tumbang dari kemarin-kemarin. Udah, buruan makan. Nanti sore sama malam masih ada latihan lagi. Malam ini bakal jadi malam yang panjang lagi nih. Tuan, Dr. Liu Yaya mencari Anda. Yaya nyari aku jam segini, pasti soal energi pasang surut udah ada kesimpulan. Waktu kita makin mepet. Buka pintunya. Zhang Yu, kamu datang. Aku menemukan sesuatu yang sangat aneh. Coba lihat ke sini. Ini grafik gelombang yang baru saja ditangkap. Belum pernah ada frekuensi seperti ini. Ternyata 3 hari lebih cepat dari kehidupan sebelumnya. Lihat, di sebelah sini. Fluktuasi energinya tidak normal. Beberapa kali lipat lebih tinggi dari sebulan yang lalu. Dan masih Hai. Beberapa hari lagi akan mencapai puncaknya. Areanya mencakup seluruh kota Hai. Tahu berapa lama ini akan berlangsung? Menurut perhitungan, kira-kira hanya 1 malam. Tapi kekuatan energi malam itu cukup untuk mengubah gen spesies. Itu akan menjadi malam yang seperti neraka. Jarvis, mulai sekarang kerahkan semua kekuatan untuk memproduksi senjata dan amunisi. Senjata dan amunisi di gerbang pangkalan tidak lagi dijual. Makanan yang dijual hanya protein bar paling dasar. Siapapun yang keberatan, langsung tindak sesuai hukuman tertinggi pangkalan. Tidak ada toleransi. Aku mengerti. Masa-masa dan web memang harus pakai tingkat tugas. Tim riset juga akan bekerja sama. Aku rasa kamu kayaknya tahu apa yang bakal dibawa sama pasang surut bumi ini. Reaksi kamu cepet banget. Saat pasang surut bumi hari itu, bulan bakal berubah jadi bulan darah. Zombie bakal jadi sangat haus darah dan brutal. Kondisi fisik mereka bakal melonjak drastis. Setidaknya ratusan ribu zombie bakal masuk ke kondisi ini. Kalau nggak bersiap dari awal, kota Hai bakal berubah jadi tempat pembantaian. Bagaimana perkembangan penelitian reagennya? Baru bisa diserap secara awal oleh tubuh manusia. Lanjutkan penelitian. Fluktuasi pasang surut energi alam. Evolusi atau kehancuran. Semuanya ditentukan oleh pertempuran ini. Jarvis, bagaimana latihan mereka? Setelah latihan keras dari para android, mereka baru bisa sedikit kompak. Tapi dalam hal bertempur dengan senjata api, sebagian besar masih sangat kurang. Tingkat seperti ini masih jauh dari cukup. Jarvis, mulai besok suruh para android membawa mereka keluar untuk menyelamatkan warga yang memenuhi syarat tinggal. Waktu kita mendesak, metode latihan biasa saja sudah tidak cukup. Lebih baik gabungkan dengan pertempuran nyata agar mereka bisa berkembang lebih cepat. Baik, Tuan. Semoga sempat sebelum bulan darah tiba. Panah harus disiapkan. Jangan sampai putus. Target 30 meter, tembak. Selama lulus latihan menembak tingkat kesulitan tinggi, nilai S 10 target, harusnya lebih cepat. Tuan, perpindahan massal zombie yang Anda pantau terjadi lagi. Oh, kali ini di mana? Sedang menampilkan CCTV real time dari pusat kuliner di utara kota Hai. Mereka semua berjalan ke arah yang sama. Jumlahnya bahkan lebih banyak dari yang terakhir kali. Lokasinya kurang dari 15 km dari kita. Ini tidak mungkin. Demi bertahan hidup, zombie akan nekat menyerang makhluk hidup. Ini bohong, kan? Sayang sekali, Dr. Liu Yaya. Ini semua adalah pemantauan langsung. Semuanya nyata. Kelompok zombie ini merebut jalan jajanan 1 jam yang lalu pergi membawa orang-orang yang tersisa. Cuma ada satu kemungkinan, yaitu mereka dikendalikan oleh sejenis zombie mutan. Jarvis, terus pantau. Begitu zombie jenis ini muncul, segera laporkan. Baik, Tuan. Zombie mutan yang bisa mengendalikan zombie lain ini, aku menyebutnya Lord Zombie. Kalau begitu, apa kita masih punya peluang menang? Dia tidak abadi. Begitu dia mati, kawanan zombie itu akan lumpuh. Jarvis, saya di sini. Beritahu pasukan lapis baja, mereka harus sudah berkumpul dalam waktu 30 menit. Cepat, semuanya naik! Misi kali ini harus sukses, tidak boleh gagal! Pak Jiang, pasukan garis depan yang dipimpin Kapten Zhan Yu sudah menuju titik pencegatan. Begitu tiba, mereka akan menahan gelombang zombie dari arah pinggiran timur secara bertahap, demi memberi kita waktu taktis setidaknya 90 menit untuk operasi berikutnya. Ada gerakan di depan.
makhluk itu menyadari keberadaan kita. Lewat sini, cepat. Ada banyak zombie yang mengejar kita di belakang. Ada papan kayu di dalam. Ayo barikade pintunya. Sumpah, jatuh ke gua. Gua lihat ada zombie, ambil batu terus ngecem. Pelani suara lu, jangan pancing monster-monster itu balik ke sini. Guru, menurutku Anda tidak seharusnya membiarkan mereka masuk. Tidak apa-apa, saling membantu adalah kebajikan tradisional orang Huaxia. Tapi mereka tidak terlihat seperti orang baik. Dengar semuanya, beberapa hari ini perilaku para zombie sangat aneh. Aku menduga mungkin ada zombie yang sudah bermutasi dan bisa mengendalikan zombie lainnya. Sebaiknya kita tunggu bantuan di sini. Punya kemampuan buat mengendalikan zombie. Pak Tua, emangnya kamu mesin cuci pakai evolusi segala? Sudahlah, jangan bahas yang enggak. Kebanyakan baca novel detektif ya. Mari kita bergabung dengan kamp pengungsian Spark. Karena sudah begini, tidak ada pilihan lain. Profesor, kami akan mengumpulkan persediaan dulu. Saat akan berangkat, kami akan memberitahu Anda, lalu kita pergi bersama. Baiklah, pergilah. Kami akan menunggu kalian di sini. Kak, kamu beneran mau bawa mereka? Bawa 2 beban itu? Hehe, kamu mikir kejauhan. Kita nggak bakal ketemu lagi. Aneh ya, udah lama begini, kok belum datang juga sih? Mereka nggak bakal datang. Bawa kita cuma bakal bikin makin susah. Apa? Mereka ninggalin kita? Dasar bajingan gak tahu diri, bikin emosi aja. Aku juga udah nemu tempat bagus. Tempat perlindungan Singwo. Pengajuanku juga udah disetujui. Guru, kamu hebat banget. Dr. Liu Yaya, ada pengajuan masuk dari penyintas di dekat jalan jajanan. Pemohonnya adalah Zheng Yuancheng dan Xiao Mengling. Itu Guru dan Xiaoling. Jarvis, kirim koordinatnya ke Jiang Yu. Tolong kirim orang untuk menyelamatkan mereka. Diterima. Yaya, tenang saja. Pasukan pengawal akan segera berangkat. Kalau itu memang mereka, kita harus menyelamatkannya. Baik, Komandan. Waktunya naik ke mobil. Pimpin anggota tim naik ke kendaraan. Bersiap untuk berangkat. Komandan menyuruh kita pergi bukan untuk melindungi seluruh kota, tapi untuk menghabisi musuh yang tak bisa diatasi saat dibutuhkan. Kapten Wang Fa, di depan ada penyintas Sun Min yang sedang dikepung zombie. Dia cukup beruntung. Berhenti, saatnya kerja. Yang pria jadi kuli, yang wanita bawa pergi. Tanya mereka satu-satu soal kabar profesor itu. Lara Miao, kamu nggak apa-apa? Kami dari tempat perlindungan Spark. Sengaja kesini buat nyelamatin orang. Dengar-dengar, di tempat kalian ada profesor juga. Kami kesini sekalian mau menyelamatkannya. Dia itu sama sekali bukan profesor. Cuma penipu tua yang suka baca novel detektif. Tukang tipu saja. Bukan orang kita. Semua siaga. Sial, mereka lawan yang tangguh. Bersiap bertarung. Cari perlindungan, tembakan pendekat. Ledak pintu, pergi area. Soleh! Tim senapan mesin, kan musuh, bersiap menyerbu. Area steril, mulai bersihkan medan tempur. Ini tidak mungkin. Lapor Kapten, mendeteksi target yang diduga petinggi musuh. Dimengerti? Sisain beberapa aja, sisanya habisi. Kalian pikir aku bakal bocorin info? Mimpi! Boleh juga nyalimu. Bawa ke mobil, kasih dia sambutan hangat.
Kalau kamu, mau sok tangguh juga. Halo, saya Jiang Yu, komandan dari tempat perlindungan Xinghuo. Profesor Zheng, saya sudah lama mendengar nama besar Anda. Dulu pahlawan memang lahir dari kaum muda. Tuan Jiang, Anda berdiri di pihak mana? Huaxia atau ambisi pribadi Anda? Profesor Zheng, saya hanya berpihak pada masa depan. Tuan, terdeteksi sinyal darurat tingkat tertinggi dari unit pengawal Janyu. Mereka dikepung oleh kawanan monster batu. Nio, kami sudah sampai. Kamu di sebelah mana? Binatang-binatang ini terlalu banyak. Mundur ke arah kami sekuat tenaga. Kami akan ledakan jalan untuk melindungi kalian. Dimelatih! Semuanya, mundur! 1, 2! Beri kami penjelasan! Kenapa penukaran dihentikan? Anak buah tembak kelaparan, tolonglah tukar sedikit makannya! Peringatan, mundur, atau kalian akan ditembak mati. Mas, tolong bantuannya dong. Yang tadi itu cuma salah paham. Saya cuma mau nuker energi baru buat makan anak saya. Penukaran hari ini selesai. Bubar. Ini terlalu kejam. Profesor, ini kiamat. Tanpa aturan, pangkalan ini akan kacau. Yaya, sudah lama tidak bertemu.